Belum sembuh kejadian di Sukabumi, sebuah kejadian miris kembali terjadi di Kota Padang. Persekusi, intimidasi, dan kekerasan menimpa saudara-saudari kita yang hanya ingin beribadah. Rumah ibadah yang tempat seharusnya manusia bersujud dan mencari damai dijadikan sasaran kebencian dan ancaman. Luka yang mereka alami bukan hanya luka fisik, ia lebih dalam. Ia adalah luka eksistensial. Ketika tempat ibadah diserang, yang terluka bukan hanya bangunan, tetapi rasa aman, harga diri, dan harapan untuk hidup damai di negeri sendiri. Pertanyaan sederhana namun menusuk, mengapa di negeri yang katanya bineka, kita masih takut akan sebuah perbedaan? Apakah iman kita begitu rapuh, sehingga kehadiran doa yang berbeda terasa seperti ancaman? Padahal, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakutin. Perbedaan adalah sebuah kodrat dari sebuah ciptaan. Langit tak pernah punya satu warna. Tuhan tidak pernah menciptakan satu warna tumbuhan. Dan Tuhan pun tidak menciptakan satu bentuk wajah. Bila Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan ragam keyakinan, mengapa kita berusaha menyeragamkan segalanya demi mencari rasa aman? Filsafat iman mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak bisa dibatasi oleh bangunan, ritual, atau institusi. Kierkegaard berkata, substansi iman bukan pada doktrin, tetapi dalam hubungan personal dengan yang ilahi. Artinya, iman bukanlah senjata ideologis. Iman adalah pencarian batin yang jujur. Dan setiap jiwa berhak menemukan Tuhan dengan cara yang paling tulus baginya. Mengapa bangsa ini harus belajar lagi arti dari sebuah kemerdekaan? Kita menyebut negeri ini adalah negeri yang merdeka. Tetapi apakah orang bisa disebut merdeka jika untuk menyebut Tuhannya saja ia harus berbisik? Jika untuk berdoa ia harus bersembunyi? Bangsa besar tidak diukur dari jumlah mayoritasnya, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan minoritasnya. Demokrasi bukanlah kekuasaan mayoritas, tetapi perlindungan terhadap yang paling kecil, yang paling lemah, dan yang paling rentan. Jika kita menindas dengan alasan iman, maka iman itu telah berubah menjadi ideologi kekuasaan, bukan lagi cinta akan Tuhan. Kekristenan akan terus diajarkan untuk memaafkan, karena Kristen diajarkan untuk mengampuni. Tetapi, Kristen tidak akan tinggal diam karena cinta kami akan negeri ini. Kami akan terus mengasihi, tetapi kami juga akan terus bersuara demi kebaikan dan saling memahami. Karena kami percaya, gereja boleh dibakar, tapi kasih Kristus tidak akan pernah padam. Ia hidup dalam hati setiap orang yang percaya. Ia berdiri dalam doa yang tulus, meski tanpa sebuah bangunan. Tuhan tidak butuh dibela dengan sebuah kekerasan. Ia butuh kita menghidupi kasih-Nya. Mari kita bertanya secara dalam-dalam. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan, mengapa kita tega melukai sesama yang juga diciptakan oleh-Nya? Karena di akhir hidup kita, Tuhan tidak akan bertanya, berapa banyak musuhmu yang kau kalahkan? Berapa banyak tempat ibadah yang kau hancurkan? Tetapi Ia akan bertanya, seberapa dalam kau mengasihi sesamamu?